Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Lucy dalam pelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi atau sistem pengeluaran pada manusia. Kita mulai. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Jika zat tersebut terlalu lama di tubuh manusia akan menyebabkan racun bagi tubuh kita, ya. Nah, organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi itu ada 4, yaitu ginjal, zat sisa yang dikeluarkan adalah urin atau kencing, kemudian ada kulit, mengeluarkan keringat, paru-paru, mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida atau CO2, kemudian hati mengeluarkan zat warna empedu. Akan kita bahas satu persatu organ-organ tersebut. Yang pertama adalah ginjal. Ya, ginjal ini zat sisanya mengeluarkan urin atau kencing, ya. Berawal ginjal ini merupakan alat penyaring darah, ya. Jadi darah yang mengandung zat sisa metabolisme itu akan diproses yang hasil akhirnya nanti berupa urin atau kencing. Oke, selanjutnya kita lihat bagian-bagian dari ginjal. Ginjal ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah korteks renalis. Korteksnya artinya kulit, renalis ginjal, ya. Korteks renalis atau disebut juga dengan kulit ginjal, kemudian medula renalis atau disebut juga dengan badan ginjal. Pelvis renalis disebut juga dengan rongga ginjal. Ya, ini 3 bagian utama dari ginjal, ya. Ada korteks, ada medula, dan ada pelvis. Ya, kita bahas yang pertama adalah korteks. Bagian korteks atau kulit ginjal ini banyak alat penyaring, kurang lebih 1 juta lebih, ya, yang disebut juga dengan nefron. Ya, nefron. Nah, apa sih nefron itu? Jadi nefron itu terdiri dari badan Malpighi, ya. Seperti apa badan Malpighi? Kita lihat gambarnya. Nih, kalau misalnya ginjal ini kita potong, ya, potong ini, kemudian hasilnya seperti ini. Kalau kita didekatkan pengamatannya. Nah, ini kulit ginjal daerah sini, kemudian ini bagian medula ginjal, baru di bawah sini bagian pelvis, menuju pelvis. Ya, badan Malpighi tadi sudah disebutkan bahwa pada nefron itu alat penyaringnya ini disebut nefron, ini banyak mengandung badan Malpighi. Nah, ini yang seperti bonggol ini, ya, badan Malpighi. Kalau kita dekatkan lagi bagiannya seperti ini. Nah, ini badan Malpighi nih. Seperti bonggol gitu, ya. Apa di dalam badan Malpighi? Di dalam badan Malpighi itu ada glomerulus, ya. Glomerulus ini kapiler pembuluh darah yang dilindungi oleh seperti kapsul yang disebut juga dengan kapsula Bowman, nih, kayak mangkok ini bentuknya, ya. Jadi Ibu ulang, badan Malpighi ini di dalamnya terdapat glomerulus yang merupakan serabut atau kapiler darah, kemudian dilindungi oleh kapsula Bowman. Ya, nanti di sini di glomerulus inilah tempat proses filtrasi darah atau penyaringan darah. Nanti akan kita bahas pada saat tahap-tahap proses pembentukan urin. Kemudian selanjutnya adalah medula atau badan ginjal, ya. Medula ini adalah saluran-saluran lanjutan dari badan Malpighi. Tadi, ya, ini badan Malpighinya nih yang seperti bonggol. Nah, dilanjutkan dengan saluran ini yang seperti apa nih? Seperti kawat, ya. Nah, ini namanya adalah tubulus. Tubulus itu ada ini proksimal yang dekat dengan badan Malpighi, proksimal, kemudian berlanjut terus ke bawah. Ini namanya lengkung Henle, ya. Lengkung Henle atau disebut leher angsa. Nah, dia seperti leher angsa terus ke bawah. Kemudian tubulus distal di sini, tubulus distal. Kemudian yang terakhir adalah tubulus collectivus. Ya, jadi Ibu ulang. Lanjutan dari kapsula Bowman, lanjutan dari badan Malpighi, ini ada
saluran-saluran ya terdiri dari tubulus proksimal, leher angsa, tubulus distal, baru tubulus kolektivus. Ya. Sebenarnya posisi dari tubulus proksimal dan tubulus distal ini posisinya adalah di kulit ya. Nah, masih di kulit. Yang lengkung Henle dan tubulus kolektivus ini di bagian medula atau bagian badan ginjal. Ya, selanjutnya pelvis atau rongga ginjal. Fungsi pelvis nanti adalah menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Jadi proses pembentukan urin itu di korteks dan medula. Setelah selesai, baru dikumpulkan dulu atau ditampung dulu di bagian pelvis atau rongga ginjal. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ada 3 tahap proses terbentuknya urin. Yang pertama adalah filtrasi. Ya, filtrasi atau penyaringan darah. Nah, tahap filtrasi ini adalah tahap penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme. Jadi kalau darah itu ibaratnya sudah terlalu banyak zat-zat yang kotor, yang tidak terpakai lagi, itu disaring oleh ginjal. Bagian mana? Bagian glomerulus tadi ya. Bagian glomerulus yang terdapat pada korteks. Tadi kan ingat di korteks, di kulit ada kapsul, ada badan Malpighi. Nah, di dalamnya ada glomerulus. Nah, itulah fungsi glomerulus, yaitu menyaring darah. Nah, ini yang disebut juga dengan tahap filtrasi. Apa hasilnya? Hasilnya, setelah darah disaring, terbentuklah urin primer. Ya. Ibu ulang, setelah darah disaring, terbentuklah urin primer. Apa kandungan dari urin primer? Kandungannya masih mengandung glukosa, asam amino, air dan ion-ion lainnya ya seperti natrium, kalium dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, tahap kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Pada tahap ini urin primer diserap lagi, direabsorpsi ulang ya. Yang dihasilkan dari tahap filtrasi tadi, kan tadi di tahap filtrasi dihasilkan urin primer. Kemudian masuk ke tahap reabsorpsi, yaitu terjadi proses penyaringan urin primer. Ini proses terjadinya tempatnya adalah di tubulus proksimal, ya, di tubulus proksimal. Hasilnya apa? Hasilnya adalah urin sekunder. Urin sekunder yang mengandung air, garam, urea. Urea ini yang menimbulkan bau pada urin. Kemudian urobilin. Urobilin ini yang memberikan warna kuning pada urin. Ya, Ibu ulang, jadi setelah urin primer yang dihasilkan dari tahap filtrasi masuk ke tahap reabsorpsi di tubulus proksimal. Hasil akhirnya adalah urin sekunder. Di urin sekunder ini tidak ada lagi kandungan glukosa dan asam amino, ya. Jadi di urin sekunder tidak ada lagi kandungan glukosa dan asam amino. Nah, setelah dihasilkan urin sekunder, masuklah mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Nah, di tubulus distal, masuklah tahap yang ketiga, yaitu tahap augmentasi. Tahap ini adalah tahap di mana pengeluaran zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh lagi masuk ke urin sekunder. Jadi, ada suatu zat-zat yang berlebih di dalam tubuh, ini masuk ke urin sekunder. Artinya ada penambahan zat-zat di urin sekunder. Contoh, kalau kamu minum vitamin, kemudian minum obat, biasanya zat-zat tersebut akan ditambahkan, akan masuk ke urin sekunder. Ya. Nah, di urin sekunder ini terjadi proses augmentasi, maka hasilnya adalah urin yang sesungguhnya, ya, urin yang sesungguhnya yang harus dibuang keluar tubuh. Proses terjadinya di mana? Di tubulus distal, ya. Di tubulus distal. Jadi urin yang sehat pada dasarnya adalah urin sekunder ini. Tidak lagi mengandung glukosa, asam amino. Nah, ini sebenarnya sudah urin sesungguhnya, cuma di tahap augmentasi ini hanya ada penambahan zat-zat aja yang berlebihan di tubuh gitu ya.
Oke, setelah urin sesungguhnya dihasilkan, dikumpulkan di pelvis dulu. Tadi pelvis di sini ya, dikumpulkan di pelvis, kemudian masuk ke kandung kemih ke sini melalui ureter, ya. Ibu ulang. Jadi setelah urin sesungguhnya di ginjal, di pelvis, maaf, di pelvis, masuk ke kandung kemih di sini melalui ureter. Nah, melalui ureter ini. Kandung kemih ini menampung urin kita itu bisa sekitar sampai setengah liter. Ya, jadi kalau sudah penuh, kandung kemih kita ibaratnya balon. Balon diisi air terus ya. Sudah penuh, dia memberikan sinyal ke otak, ayo kita ke kamar mandi, sudah merasa kebelet pengen pipis. Nah, itu seperti itu prosesnya. Jadi kalau dia belum penuh benar, biasanya hasrat ingin pipis belum ya, bisa ditahan. Tapi kalau sudah penuh, dia memberikan sinyal ke otak supaya kita cepat-cepat ke kamar mandi mengeluarkan urin. Nah, setelah urin ditampung di kandung kemih, dikeluarkan keluar tubuh kita melalui uretra. Hati-hati ya dalam kata-kata ureter dan uretra. Kalau ureter ini menyalurkan urin dari pelvis ginjal ke kandung kemih. Kalau uretra mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Ya, paham ya? Nah, Ibu rilis sedikit mengenai tahap pembentukan urin di sini biar kalian paham. Ibu ulang yang pertama, tadi ya 3 tahap proses pembentukan urin. Yang pertama di glomerulus, proses terjadi filtrasi penyaringan darah, hasilnya adalah urin primer. Masuk ke tubulus proksimal. Urin primer masuk ke tubulus proksimal, terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali ya, penyerapan kembali, hasilnya adalah urin sekunder. Kemudian urin sekunder masuk ke lengkung Henle, masuk ke tubulus distal. Di tubulus distal terjadi penambahan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, yang disebut juga dengan augmentasi. Nah, itu adalah hasil dari proses augmentasi adalah urin yang sesungguhnya yang harus dikeluarkan melalui tubuh. Masuk ke tubulus kolektivus, dilanjutkan ke pelvis. Pelvis itu di mana? Di sini nih, pelvis. Tadi Ibu ulang. Nah, di sini. Atau rongga ginjal. Baru dikeluarkan ke kandung kemih, masuk ke kandung kemih melalui ureter. Ya, melalui ureter. Masuk ke kandung kemih, di kandung kemih dikeluarkan tubuh melalui uretra. Ya. Yaitu mengenai ginjal, ya. Nah, organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit merupakan alat ekskresi yang mengeluarkan zat sisa berupa keringat. Ya, kalau kita berolahraga, itu kita mengeluarkan keringat dari kulit kita. Nah, selain fungsi di atas, selain ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai melindungi bagian dalam tubuh dari kerusakan fisik, seperti gesekan, penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia yang berbahaya. Kemudian mengurangi kehilangan air dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar berupa panas, dingin, atau tusukan, misalnya ada tusukan jarum, kita merasa sakit, dan sebagainya ya. Selanjutnya, kita lihat bagian-bagian kulit. Ada 2 bagian kulit secara garis besar. Ada epidermis dan ada dermis. Epidermis ini bagian kulit yang paling luar ya. Kemudian di dermis di bawahnya, di bawah dari epidermis. Kita lihat satu persatu. Epidermis ya, atau disebut juga dengan kulit ari. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling luar, tidak terdapat syaraf dan pembuluh darah. Jadi paling luar sekali ya. Dia tidak ada saraf, tidak ada pembuluh darah. Ada 3 bagian, yaitu stratum corneum merupakan lapisan kulit mati, selalu mengelupas. Jadi tiap harinya kulit kita ini menghasilkan kulit mati. Makanya kita harus mandi sehari 2 kali. Karena kulit mati kalau nggak dibersihkan dia akan menumpuk menjadi daki ya. Itu yang membuat kotoran pada tubuh kita. Kemudian ada stratum granulosum yang mengandung pigmen warna kulit. Jadi kulit kita berwarna putih, sawo matang, hitam, itu memang sudah ada pigmennya karena ada pigmen warna kulit ini. Setiap manusia berbeda-beda ya. Kemudian ada stratum germinativum, ini merupakan
tempat terbentuknya sel-sel baru yang menggantikan sel-sel yang mati. Tadi di atas kan terbentuk sel mati, mengelupas. Tapi harus juga dibentuk sel baru. Kalau sel mati terusan dibentuk, sel baru nggak dibentuk, ya habis kulit kita ya. Nah, seperti itu. Jadi ada sel-sel baru yang menggantikan sel-sel yang mati tadi. Itu di stratum germinativum. Nah, bagian dermis atau disebut juga dengan kulit jangat, ini sudah bagian bawah dari epidermis yang mengandung otot penggerak rambut, sudah ada rambut, kemudian ada pembuluh darah, ada pembuluh saraf, ada pembuluh limfa dan kelenjar minyak dan ada kelenjar keringat ya. Jadi kalau misalnya kita tertusuk jarum keluar darah, itu berarti sudah tembus ke bagian dermis. Kalau kita dicubit merasa sakit, berarti rangsangannya sudah tembus ke dermis. Karena di sini sudah mengandung pembuluh darah, pembuluh saraf, ya, dan di situ ada kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selanjutnya bagian paru-paru. Ya, kalau paru-paru ini sudah kita bahas di bab 2 kemarin di sistem pernafasan ya. Paru-paru itu di dalamnya kan ada alveolus ya, bisa kamu lihat lagi nanti gambarnya ada di buku cetaknya juga ada, di bab yang kemarin juga ada. Nah, alveolus pada paru-paru disinilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dari mana? Oksigen dari kita bernafas, masuk oksigen. Kemudian bertukar dengan karbon dioksida. Karbon dioksida dari mana? Karbon dioksida dari jaringan tubuh kita. Nah, bertukarnya itu di alveolus dengan cara difusi ya, dengan cara difusi. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah organ hati. Organ hati ini adalah organ yang menghasilkan zat sisa berupa zat warna empedu atau bilirubin yang dikeluarkan bersama getah empedu. Bilirubin ini dari mana? Asal-muasalnya bilirubin juga berasal dari pecahan zat sel-sel darah merah yang sudah tak terpakai lagi, ya. Kemudian dihasilkan suatu zat warna empedu atau bilirubin tadi sebenarnya sudah kita sebut-sebut di tahap pembentukan urin ya. Bilirubin ini nanti disalurkan lagi ke ke urin, ke ginjal ya. Zat warna empedu ini juga nanti akan dihasilkan dihasilkan dari pemecahan sel darah merah tadi. Ya, Ibu ulang, jadi hati berfungsi mengeluarkan zat sisa yaitu zat warna empedu, bilirubin yang dikeluarkan bersama getah empedu. Selain fungsinya menghasilkan zat warna empedu, hati juga berfungsi mengemulsi lemak pada makanan ya. Kemudian menetralkan racun yang mengandung amonia atau NH3 menjadi zat yang lebih aman yaitu urea. Ya, selesailah mengenai pembahasan organ-organ ekskresi pada manusia. Kemudian yang harus kamu pelajari lagi adalah gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi pada manusia. Ada di buku cetaknya halaman 100 ya, ada penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang berhubungan dengan sistem ekskresi seperti nefritis, batu ginjal, kemudian ada albuminaria, ada hematuria, ada diabetes insipidus, kemudian ada jerawat, ada biang keringat. Coba kamu pelajari dulu, kemudian kamu rangkum di buku catatan kamu, apa sih penyebabnya dari penyakit itu, awal penyebabnya apa, gejala yang dirasakan apa, kemudian kalau ada cara pengobatannya bagaimana, silakan kamu rangkum di buku catatan kamu, ya. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi pada manusia. Kemudian minggu depan kita akan ulangan harian dipelajari bab 1, 2, dan 3. Jika ada masih merasa sulit atau bingung, silahkan kalian hubungi Ibu di grup WA kelas IPA. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.